Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun kita masih secara pembelajaran online atau secara daring. Dan bagaimana untuk puasanya? Semoga tetap semangat ya, walaupun pembelajaran online, jadi puasanya tetap selalu semangat. Dan semoga puasanya menjadi berkah untuk kalian semua. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu tentang segitiga. Di sini Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang jenis-jenis segitiga, yaitu yang pertama berdasarkan besar sudut. Di sini ada besar sudut yang pertama, yaitu segitiga lancip dengan segitiga yang semua sudutnya lancip atau sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi besar sudutnya ini semuanya kurang dari 90 derajat untuk segitiga lancip. Dan yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Berapa besar sudutnya? Yaitu sama dengan 90 derajat dan biasanya ada tanda siku-siku seperti ini ya. Yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul biasanya salah satu sudutnya tumpul antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini sudah pernah Ibu bahas ya tentang segitiga. Dan ini untuk berdasarkan sudut. Setelah ini Ibu akan berdasarkan panjang sisi. Panjang sisinya yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena semua sisinya sama nih. Ketiga sisinya sama, jadi dinamakan segitiga sama sisi. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Yang kenapa dibilang sama kaki? Karena kakinya sama nih. Yang kedua kakinya memiliki sisi yang sama panjang. Yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Namanya aja sembarang, berarti panjang salah satu sisinya ini tidak sama atau sembarang ya. Jadi tidak sama panjang ke semua sisinya nih. Paham sampai sini untuk membedakannya? Oke, ini masih sangat mudah ya untuk jenis-jenis segitiga. Sekarang Ibu akan membahas ke poin kedua yaitu sudut dalam dan luar segitiga. Yang pertama Ibu akan membahas sudut dalam segitiga. Kalau kalian lihat di sini ada warna merah, kuning, hijau, ini merupakan tanda ini yang ada merah, kuning, hijau, ini merupakan sudut dalam segitiga. Berapa sih besar sudut dalam segitiga? Nah, kalau kalian lihat nih ya, di sini ini kenapa namanya di dalam? Karena sudutnya berada di dalam segitiga. Dan sudut pelurus atau besarnya 180 derajat karena dia berbentuknya pelurus nih. Setelah itu, jumlah sudut dalam segitiga adalah, jadi kalau kalian menjumlahkan dalam segitiga ini besarnya yaitu 180 derajat. Ini untuk sudut dalam segitiga. Setelah itu yang kedua yaitu sudut luar segitiga. Namanya aja luar, berarti sudutnya berada di luar segitiga. Nah, kalau kalian lihat nih di sini ada, berarti ini namanya sudut luar segitiga nih yang warna kuning ini ya, nih yang sudah Ibu gambarkan. Ini namanya sudut luar segitiga. Dan berapa besar sudut luar segitiga? Yaitu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Oke, agar lebih paham, kalian simak ya untuk contoh soal berikut. Di sini Ibu memiliki contoh, tentukan nilai X untuk setiap segitiga pada gambar berikut. Ada yang A, salah satu sisinya ataupun salah satu sudutnya itu 50 derajat dan X derajat dan X derajat. Yang B, di sini ada X derajat, 5X derajat dan 2X derajat. A dan B ini merupakan sudut dalam segitiga ya, karena sudutnya berada di dalam segitiga. Kita bahas untuk yang A. Di sini ada X tambah X tambah 50. Tadi kalau sudut dalam kan besarnya 180. Maka di sini Ibu tulis X tambah X tambah 50, maka hasil 180. Sudah pernah belajar ya? Kita samakan dulu yang variabel. X tambah X maka hasilnya 2X ditambah 50 sama dengan 180. Kita samakan lagi nih yang sama-sama konstanta, berarti 2X sama dengan 180 dikurangi 50. 2X sama dengan 130, maka X-nya diperoleh 130 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 65 derajat. Jadi besar si X-nya itu yaitu 65 derajat. Ataupun kalian boleh membuktikannya, tinggal buktikan saja 65 tambah 65 tambah 50 pasti hasilnya 180. Paham? Ini untuk poin A. Untuk poin B seperti apa? Sama saja ya.
2x tambah 5x tambah x, maka sama dengan 180. 2 tambah 5, 7. X ini dianggap 1 ya, maka 8. Hasilnya 8x sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 8. Maka X-nya diperoleh 22,5 derajat. Ingat ya, X1 walaupun ini tidak ada konstantanya, berarti dianggap 1 ya. Sampai sini paham untuk menentukan sudut dalam? Sekarang kita lihat untuk contoh soal sudut luarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, banyak ya. Yang ditanyakan, tentukan nilai W, X, Y, Z. Oke, Ibu akan menentukan salah satu terlebih dahulu. Menggunakan sifat sudut luar segitiga, maka Y, sudut Y yang pertama dulu nih. Kamu harus melihat nih, sudut luar segitiga kan tadi katanya tambahkan 2 sudut yang ada di dalamnya. Maka 85 ditambah 35. Yang diperoleh yaitu Y-nya sama dengan 120. Di sini hasilnya 120 derajat. Ini sudah ketemu sudut Y. Setelah itu Ibu mau mencari sudut X. Kenapa 180? Karena berpelurus 180. X kan di sini berpelurusnya dengan Y, berarti tinggal dikurangkan aja. 180 dikurangin 120, maka hasilnya X-nya 60. Sampai sini paham? Di sini sudah diketahui Y dan X-nya, maka sekarang kita mencari sudut W dengan menjumlahkan 2 sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengannya. Sudut W, kamu harus menjumlahkan 2 sudut. Ingat, yang tidak berpelurus dengannya. Tadi di sini ada yang tidak berpelurus dengannya kan si W nih ada 85. 85 ini jangan kamu ambil, melainkan kamu ambil 35 dan 60 itu dari si sudut X. 35 tambah 60 maka hasilnya 95 derajat. Sama juga nih untuk menentukan sudut Z. Berarti menjumlahkan 2 sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengannya. Z berarti yang berpelurusnya dengan 35 nih. Maka yang dipakai 60 si X ditambah 85. Maka diperoleh Z yaitu 145 derajat. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke poin C atau C, keliling dan luas segitiga. Ibu mau bahas tentang keliling segitiga. Sebelumnya Ibu sudah memberikan soal untuk mencari rumus dari keliling dan luas. Nah, di sini ada keliling segitiga A, B, C. Maka diperoleh rumusnya untuk keliling A ditambah B ditambah C. Kita lihat contohnya aja ya. Hitunglah keliling segitiga berikut. Yang pertama ada segitiga sama sisi dengan sisinya 30 cm. Dan yang kedua ada segitiga. Di sini yang diketahui hanya sisi duanya doang nih. Satu sisi lagi belum ada nih. Berarti kita harus mencari dulu ya. Sekarang kita kerjakan yang poin A dulu. K sama dengan A tambah B tambah C. Karena ini sama sisi berarti tinggal samakan aja. 30 tambah 30 tambah 30. Maka kelilingnya diperoleh yaitu 90 cm. Nah, untuk yang B ini agak berbeda caranya, karena satu sisinya kita tidak mengetahui berapa besarnya. Maka kita harus mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dengan menggunakan salah satu sisinya berarti 10 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. 10 kali 10, 100, 8 kali 8, 64. Maka sisi sama dengan 100 dikurangin 64. 100 dikurangi 64 yaitu akar dari 36. Maka sisi salah satunya ini diperoleh yaitu 6 cm. Sekarang baru kalian bisa mengetahui kelilingnya. A tambah B tambah C. Maka 10 ditambah 8 ditambah 6. Jadi keliling yang diperoleh yaitu 24 cm. Sampai sini paham? Ingat ya, kalau untuk keliling kalian harus mengetahui salah satu kesemuanya nih ya, jangan sampai ada cuma 2 doang yang diketahui sisinya, berarti harus ketiga sisinya harus kalian ketahui. Untuk keliling, bagaimana untuk luas segitiga? Luas segitiga yaitu rumusnya 1/2 dikali alas kali tinggi. Ibu memiliki contoh soal seperti ini. Nah, dari soal seperti ini banyak banget nih yang cara mengerjakannya dari segitiga besar dikurangi segitiga kecil. Tidak perlu seperti itu ya. Kalau ada pertanyaannya seperti ini, luas segitiga ABC, yang ditanya ABC, maka kamu tinggal menggunakan rumus
1/2 dikali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Cukup 16 aja ya, karena yang ditanya luas segitiga ABC. Jadi alasnya 16, tingginya 12. Walaupun tingginya di sini ya, ini tetap sama, tingginya tetap sama-sama 12. Kita coret aja menggunakan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Maka luasnya sama dengan 16 kali 6, yang diperoleh yaitu 96 cm persegi. Ingat, untuk rumus luas, kalian harus menggunakan pangkat 2 ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Maka 1/2 dikali alasnya 12, luasnya diketahui berarti 484 dikali tinggi. Kita bisa menggunakan coret nih. 12 dibagi 2 maka hasilnya 6. Maka 84 sama dengan 6 dikali T. Bagaimana untuk mencari T-nya? Kita pindahkan saja. T sama dengan 84 dibagi 6. Maka T-nya diperoleh 14 cm. Sangat mudah bukan? Hanya saja kalian butuh ketelitian agar dalam membaca soal supaya tidak salah dalam menjawabnya. Karena nih di sini untuk yang contoh soal terakhir aja kita bisa membacanya dengan luas sebuah segitiga nih, yang diketahui luas sebuah segitiga 84 dan alasnya 12, maka yang dicari si tingginya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Dan ternyata cukup sampai di sini materi yang sudah Ibu berikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan tetap semangat ya untuk belajarnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.